Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, kesempatan ini saya akan membagikan satu sharing dalam wadah video pastoral dengan satu tema, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Adapun firman Tuhan terambil dari Injil Yohanes pasal yang ke-14 ayat yang ke-27. Demikian bunyi firman Tuhan. Damai sejahtera kutinggalkan bagimu, damai sejahteraku kuberikan kepadamu, dan apa yang kuberikan tidak seperti yang diberikan dunia kepadamu. Janganlah gelisah dan gentar hatimu. Sekalipun ayat ini dipaparkan sudah begitu lama sejak zaman Tuhan Yesus, namun ayat ini tetap menjadi bagian yang sangat relevan untuk dikaitkan dengan kehidupan kita saat ini, bahkan selama-lamanya. Tuhan Yesus memaparkan ayat firman ini adalah dikaitkan ada suatu kerinduan, keinginan. Tuhan Yesus sangat mengerti dan menyelami akan manusia yang tinggal dalam dunia ini, yakni sedang dalam kondisi krisis, yaitu krisis damai sejahtera yang tidak ada lagi pada manusia. Damai sejahtera yang sangat mahal, yang sulit untuk kita peroleh lagi seperti zaman sekarang ini. Oleh sebab itu, ketika Tuhan Yesus mempersoalkan akan masalah seperti ini, Yesus berikan yaitu damai sejahtera dari Yesus kepada manusia. Damai sejahteraku kuberikan kepadamu. Damai sejahteraku, kata Tuhan Yesus, kutinggalkan bagimu. Karena manusia saat ini sedang krisis damai sejahtera. Hidupnya dirundung oleh berbagai polemik dan masalah. Yesus menasihatkan, janganlah gelisah dan gentar hatimu. Yesus tahu ketika seseorang ada di dalam kondisi kehilangan atau krisis damai sejahtera, maka yang akan diterima manusia adanya kegelisahan, adanya hati yang gentar. Saudara, gelisah maupun hati yang gentar ini cukup unik, sebab bisa hadir pada semua orang, siapapun juga tanpa pandang bulu. Baik orang yang miskin bisa hilang damai sejahtera, tetapi orang kaya pun demikian. Para cendekiawan atau orang pun manusia-manusia biasa bisa mengalami krisis damai sejahtera. Orang laki, perempuan, tua, muda, semua orang ada satu potensi bisa mengalami krisis damai sejahtera. Jangan kita pandang dari sebelah mata ketika kita gelisah. Jangan kita remehkan ketika kita hatinya gentar. Karena orang yang mengalami kegelisahan dan hatinya gentar, sungguh-sungguh hidupnya amat sangat tersiksa. Makan tidak enak, tidur tidak nyenyak. Hari-hari digandrungi dengan keadaan emosi yang tidak stabil, bawaannya ingin marah, hilang sukacita, terus-menerus hatinya dirundung oleh khawatir, cemas, takut, galau. Itu yang ada pada orang yang gelisah ataupun hatinya gentar. Tuhan Yesus sangat mengerti dan tahu akan kondisi manusia jikalau menjadi orang-orang yang krisis damai sejahtera dalam hidupnya, akan mengalami suatu kegelisahan dan hatinya gentar. Nah, waktu itu Tuhan Yesus melihat dan tahu kondisi manusia seperti itu. Apakah ia cuma atau hanya memberikan satu nasihat, janganlah kamu manusia gelisah ya, dan janganlah kamu manusia gentar hatinya. Apakah cuma keluar ucapan-ucapan nasihat dengan perintah, janganlah kamu gelisah dan janganlah
gentar hatimu? Apakah Tuhan Yesus cuma seperti itu? Atau apakah Tuhan Yesus memberikan satu solusi supaya manusia jangan gelisah dan jangan gentar seperti yang dunia berikan? Misalkan Tuhan Yesus tahu ada orang gelisah. Jangan gelisah. Coba ketika kamu gelisah, kamu butuh refreshing, kamu butuh hatinya jeda, penghiburan boleh menjadi bagian yang kamu miliki. Coba pergi jalan-jalan, mau ke laut, mau ke gunung, mau kemana saja silahkan. Dalam negeri, luar negeri, kalau punya uang silahkan. Kamu akan mendapat kepuasan, jalan-jalan kuliner, dan kamu akan terpulihkan, dan kamu pulang tidak akan gelisah lagi. Apakah seperti itu? Tentu Tuhan Yesus katakan di dalam firman, damai sejahtera-Ku berikan, dan damai sejahtera-Ku yang Ku berikan berbeda dengan apa yang dunia berikan kepada manusia. Jadi berbeda. Damai sejahtera yang Tuhan Yesus berikan adalah damai sejahtera yang sejati, damai yang paten, damai yang akan tetap tinggal pada orang yang sudah mendapatkan damai sejahtera. Karena Yesus sendiri, rohnya akan tinggal bersama manusia di dalam dunia dengan seabrek-abrek tekanan. Dan orang itu akan mendapatkan suatu kekuatan untuk dikondisikan bagaimanapun, tidak akan larut, tidak akan ambruk karena ada tekanan. Karena damai sejahtera itu abadi, sejati, ada di dalam diri kita. Seorang Rasul Paulus kurang apa mengalami kehidupan di dalam ketertekanannya yang amat sangat hebat. Dan di atas segala rata-rata orang tidak akan mampu menerima tekanan yang seperti Rasul Paulus alami. Tetapi kenapa Rasul Paulus mampu menahan ataupun menerima segala tekanan demi tekanan, dan ia tetap ada dalam damai sejahtera? Rasul Paulus rahasianya bisa mampu dan kuat mendapatkan semua itu karena Rasul Paulus katakan, segala perkara dapat ku tanggung di dalam Dia yang memberi kekuatan kepadaku. Segala perkara yang menimpa kepada dirinya, tekanan yang menyesakan, dapat Rasul Paulus tanggung di dalam Dia, yaitu Yesus Kristus yang memberi damai sejahtera kepada diri. Damai sejahtera yang tulen, yang sejati, yang diberikannya kepada Rasul Paulus, sehingga Rasul Paulus mampu menghadapi segala rintangan dan cobaan dan ujian ini. Mari, di tengah zaman yang sedemikian keras, yang tidak menentu, yang panas, yang kompleks, begitu banyak di sekitar kita, sudah menjadi rahasia umum. Orang tertekan, orang gelisah itu semakin hari semakin banyak. Mari, saudara dan saya, jangan kita tanggung dan pikul akan segala keberatan-keberatan, tindihan-tindihan persoalan dalam hidup ini dengan kekuatan dan kemampuan sendiri. Dan jangan kita cari solusi lewat dunia dengan tawaran yang penuh tipu muslihat dan tidak seperti yang Tuhan Yesus berikan. Jangan. Melainkan ayo kita rendahkan hati, buka hati kita, undang Kristus Yesus. Mari, berilah damai sejahteramu yang tulen untuk hadir dalam hati kita. Hatiku ini gelisah, hatiku ini penuh dengan segala penderitaan. Aku butuh damai sejahteramu. Jikalau Bapak Ibu belum mendapatkan damai sejahtera, mari kita cari Tuhan Yesus. Berdoa dan pintakan, Tuhan Yesus, tolong saya, biar Engkau masuk, isi hati saya yang penuh tekanan ini, untuk aku bisa beroleh damai sejahtera dan jauh dari kegelisahan. Undang Tuhan Yesus. Niscaya siapapun yang punya damai sejahtera dari Yesus Kristus, silahkan dunia menghimpit, silahkan tekanan semakin
menjadi-jadi, tetapi aku memperoleh suatu kemenangan karena Yesus Kristus, damai sejahteranya akan tetap menopang dan hadir di dalam hidup kita. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin.